Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pelajaran PKN kelas 11 bab 1 semester 1 mengenai hak asasi manusia atau harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak itu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Seseorang berhak untuk melakukan apapun kehendak dan cita-citanya, namun ia dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain untuk memperoleh ketenangan dan rasa nyaman. Pengertian dari hak asasi manusia ada beberapa. Yang pertama, secara yuridis, menurut pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatakan bahwa HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu menurut pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat ataupun bersifat mutlak. Kemudian, hak asasi manusia menurut Peter adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan di dunia guna perkembangan dirinya. Kemudian ada juga menurut John Matterson bahwa HAM itu adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil. Jadi ini beberapa pengertian menurut undang-undang dan menurut beberapa pendapat para ahli. Jadi secara keseluruhan bahwa hak asasi manusia atau HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia. Hak ini muncul sejak manusia itu terlahir dan hidup di dunia. Jadi hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Jadi inilah makna dari hak dan kewajiban warga negara. Pengertian seputaran hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Kemudian yang kedua, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, dan juga hak sosial dan budaya. Ciri-ciri yang ketiga, hakiki. Artinya, hak asasi manusia itu adalah hak semua umat yang sudah ada sejak lahir. Dan yang keempat, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi inilah ciri-ciri dari hak asasi manusia. Ada 4. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Yang ketiga, hakiki. Dan yang keempat, bersifat universal. Selanjutnya, tujuan dari hak asasi manusia. Yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia.
Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Jadi ini beberapa dari tujuan hak asasi manusia. Selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu ada 6 macam. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Kemudian hak asasi ekonomi atau property right. Kemudian yang ketiga, hak asasi politik atau political right. Kemudian yang keempat, hak asasi hukum atau legal equality right. Kemudian yang kelima, hak asasi sosial budaya atau social culture right. Kemudian yang keenam, hak asasi peradilan atau procedural right. Jadi macam-macam hak asasi itu ada 6. Hak asasi pribadi. Apa sih hak asasi pribadi? Hak asasi pribadi itu adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Kemudian contoh yang lainnya adalah hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Ini beberapa contoh dari hak asasi pribadi. Kemudian yang kedua, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi itu adalah hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan hutang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini adalah beberapa contoh dari hak asasi ekonomi. Kemudian yang ketiga, hak asasi politik. Hak asasi politik itu adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan berpolitik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, kemudian hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, atau juga hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi lainnya. Jadi ini adalah beberapa contoh dari hak asasi politik. Kemudian selanjutnya hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, hak asasi sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Selanjutnya, hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan itu adalah hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Kemudian, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Jadi itulah macam-macam dari hak asasi manusia. Jadi sampai disinilah pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjut berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.